semuanya, selamat datang di Income Channel. Kembali lagi bersama saya Selvi. Di episode kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur pasar dan juga bentuk-bentuknya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe dulu ya Income Channel, biar kalian makin banyak pengetahuannya. Pasti kalian sudah sering mendengar kata pasar ketika di sekolah ataupun di kampus. Bahkan, di antara kalian ada yang mendefinisikan bahwa pasar yaitu tempat bertemunya penjual dan juga pembeli. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pasar secara luar dari sisi struktur dan juga bentuk-bentuk pasar. Struktur pasar sangatlah penting. Kenapa? Karena struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi. Jadi semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Pasar ialah di mana tempat konsumen dan juga produsen melakukan transaksi jual beli. Sedangkan produsen berperan sebagai golongan yang menyediakan atau menawarkan produk yang menjadi permintaan konsumen. Struktur pasar adalah suatu variabel yang menunjukkan karakteristik dan juga kondisi pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar terkait jumlah dan ukuran distribusi perusahaan dalam pasar serta mudah atau sulitnya masuk dan keluar dari pasar. Definisi pasar pertama yaitu menurut Jaya, struktur pasar adalah suatu variabel yang digunakan untuk menentukan perilaku perusahaan. Interaksi perilaku perusahaan dan juga struktur pasar akan menentukan sebuah kinerja. Selanjutnya, kinerja memiliki pengaruh terhadap pembentukan suatu struktur. Yang kedua yaitu menurut Teguh. Menurut Teguh, struktur pasar adalah karakteristik yang menunjukkan kondisi pasar, seperti jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Perbedaan antara elemen-elemen itu akan memperbedakan cara masing-masing perilaku pasar dalam industri berperilaku, yang pada gilirannya akan menentukan perbedaan kinerja pasar yang terjadi. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk struktur pasar. Menurut Cash and Fire, dalam Sukirno, struktur pasar dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan juga pasar oligopoli. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis struktur pasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pasar persaingan sempurna. Apakah pernah terpikir di benak kamu bahwa pasar yang ada di perkotaan adalah salah satu jenis pasar persaingan sempurna? Atau mungkin kamu tidak sadar bahwa tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari sebenarnya adalah pasar persaingan tidak sempurna dan ada monopoli harga di dalam yang dilakukan oleh para penjual. Oleh sebab itu, penting banget buat kalian tahu tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga mensejahterakan. Sebab di dalam sistem pasar tersebut, permintaan dan juga penawaran akan berjalan secara seimbang dan didasari dengan hubungan batin yang cukup kuat antara produsen dan juga konsumen. Berbeda dengan pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa? Karena di dalam pasar persaingan tidak sempurna memiliki sistem interaksi jual beli produk yang tidak bisa dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang hanya dikendalikan oleh satu pihak saja.
Pasar persaingan sempurna merupakan salah satu jenis sistem pasar di mana para pembeli dan juga penjual hadir dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, sistem pasar ini tidak mempunyai kemampuan dan juga kekuatan dalam mempengaruhi harga. Pasar memiliki arti sebagai sebuah tempat pertemuan antara penjual dan juga pembeli untuk melakukan sebuah transaksi jual-beli barang maupun jasa. Jika diartikan dalam arti luas, maka pasar bisa diartikan sebagai sebuah proses di mana penjual dan juga pembeli melakukan interaksi untuk menetapkan harga kesepakatan dan juga keseimbangan atas tingkat harga berdasarkan penawaran dan juga permintaan. Contoh sederhana dari pasar persaingan sempurna, seperti perusahaan beras, pasar buah dan sayuran, pasar minyak wangi. Sebagaimana diketahui jumlah pembeli dan penjual beras sangatlah banyak. Pasalnya, beras adalah salah satu kebutuhan pokok di Indonesia. Setiap pembeli dan penjual tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Berikut yaitu ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan juga penjualnya banyak. Mengurangi jumlah pembeli, maka keseimbangan pasar tidak berpengaruh. Kenapa? Karena kuantitas pembelinya sangat kecil. Ia tidak dapat membeli dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar dan juga tidak akan membeli dengan harga tinggi di atas harga pasar. Bagi pembeli, harga pasar harus diikuti dengan pembeli hanya bertindak sebagai pengikut harga atau price taker. Pembeli hanya menentukan jumlah barang yang akan dibelinya. Bagi penjual, jumlah penjual dalam pasar persaingan sempurna sangatlah banyak. Jumlah barang yang dijual lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah barang secara keseluruhan. Penambahan dan pengurangan barang dagang tidak akan mempengaruhi harga. Penjual harus mengikuti harga pasar. Penjual hanya menentukan kuantitas barang yang akan dijual. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Artinya, suatu jenis barang merupakan barang pengganti untuk barang dari penjual lain. Dalam hal ini, konsumen menganggap bahwa barang yang dijual sama mutunya. Sehingga, konsumen tidak dapat membedakan antara barang satu dengan barang yang lainnya. Faktor produksi bebas bergerak. Faktor produksi seperti bahan baku ataupun tenaga modal bebas bergerak, bebas berpindah-pindah dari suatu ke tempat yang lain yang lebih menguntungkan. Tidak ada yang bisa menghalangi baik kendala peraturan maupun kendala teknik. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan, harga barang dan jasa benar-benar terjadi akibat interaksi antara permintaan dan juga penawaran di pasar. Pembeli dan juga penjual mengetahui keadaan pasar. Lengkapnya, informasi pasar sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Bagi pembeli, informasi yang diperlukan antaranya tingkat harga yang berlaku dan juga perubahan-perubahannya, kuantitas dan juga kualitas barang, serta di mana bias memperoleh barang yang dibutuhkan. Sedangkan bagi produsen atau penjual, kelengkapan informasi mencangkup perubahan harga, penemuan sumber bahan mentah, tingkat upah, dan juga teknologi produksi. Produsen bebas keluar masuk ke dalam pasar. Ada kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Perusahaan yang mampu memproduksi barang dapat masuk secara bebas ke dalam industri. Tidak ada yang dapat menahannya. Kenapa? Karena setiap perusahaan juga bebas keluar dari pasar jika diinginkan. Dalam pasar persaingan sempurna tidak ada batasan yang bersifat alamiah maupun buatan yang menghalangi masuk dan keluarnya produsen baru. Contoh batasan buatan yaitu adanya peraturan pemerintah atau kesepakatan produsen lama untuk melarang masuknya pemain baru ke dalam pasar. Sedangkan batasan alamiah terkait dengan efisiensi usaha. Kekurangan pasar persaingan sempurna. Minim produk karena barang yang dijual hampir sama. Maka akan terjadi perebutan pembeli oleh para produsen yang mengakibatkan ketidakmerataannya hasil. Yang kedua yaitu minim inovasi, dikarenakan semua produk yang ditawarkan seragam. Kondisi ini juga membuat produsen tidak memiliki motivasi dalam mengembangkan usahanya. Melalui berbagai inovasi yang sebetulnya dapat dilakukan, pasar monopoli
Pasar monopoli dunia ekonomi mengenal istilah jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli menjadi salah satu bentuk dari jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna sendiri merupakan struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembelinya. Penjual di jenis pasar satu ini berhak menjual produk tertentu dan menjadi satu-satunya yang boleh menjual produk dalam jumlah tertentu. Kondisi di atas menimbulkan ketidakseimbangan dalam menentukan harga produk di dalam pasar. Tak cuma itu, barang yang dijual pun saling berbeda satu sama lain antar perusahaan. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, penjualan juga menentukan harga sepenuhnya. Dan hanya sedikit pihak yang dapat mempengaruhi pasar. Tak hanya itu, penjualan yang lain juga akan lebih sulit untuk berpartisipasi dalam pasar persaingan tidak sempurna. Pasalnya, industri di pasar jenis ini hanya mampu atau boleh dijalankan oleh pihak-pihak tertentu. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar, sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan juga penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Pasar ini juga disebut tidak memiliki unsur persaingan. Pasalnya, dalam pasar jenis ini, perusahaan biasanya memproduksi barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Tak hanya itu, pasar monopoli juga tidak bisa atau sulit untuk dimasuki oleh pemain baru. Lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, hingga hak cipta menjadi faktor kuat untuk memasuki pasar ini. Industri satu perusahaan, dari definisinya diketahui bahwa hanya ada satu perusahaan di pasar ini. Barang atau jasa yang ditawarkan tak bisa diproduksi oleh perusahaan lain. Dengan demikian, para pembeli tidak punya pilihan lain untuk menggunakan barang atau jasa yang diproduksi di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu barang atau jasa tak mempunyai pengganti. Barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang yang lain yang ada di dalam pasar. Barang juga tidak bisa digantikan oleh barang yang mirip. Yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi penentuan harga. Karena hanya ada satu perusahaan di pasar ini, maka perusahaan tersebut dapat menguasai penentuan harga. Tak heran jika kemudian perusahaan monopoli disebut juga sebagai penentu harga. Yang keempat yaitu tak perlu promosi iklan. Tak seperti perusahaan lainnya, perusahaan monopoli tak terlalu perlu mempromosikan barang atau jasa yang dijualnya. Saat dibutuhkan, pembeli tak punya pilihan lain selain menggunakan produk perusahaan yang bersangkutan. Bagi perusahaan monopoli, iklan dibutuhkan hanya untuk memelihara hubungan baik dengan para masyarakat, bukan untuk menarik pembeli ataupun meningkatkan penjualan. Penyebab terjadinya tindakan monopoli. Mengapa tindakan monopoli bisa terjadi? Ada beberapa penyebab mengapa tindakan monopoli ini bisa terjadi, sehingga menyebabkan pasar persaingan tidak sehat antar perusahaan atau perdagangan. Dalam tulisan M. Hardy menyebutkan bahwa ada 3 penyebab terjadinya tindakan monopoli, yaitu yang pertama ada monopoli by nature. Penyebab pertama terjadinya monopoli ialah secara alamiah, seperti ketika ada suatu perusahaan yang berlokasi dekat dengan sumber daya yang digunakan. Maka letak geografis maupun iklim dari lokasi tersebut juga akan mendukung perusahaan tersebut untuk menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediakan produk serta jasanya. Yang kedua yaitu ada monopoli by law. Penyebab kedua adalah karena peraturan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. Hal tersebut ditunjukkan guna membuat suatu produk maupun jasa berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga harga dapat dikendalikan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu ada monopoli by license. Penyebab ketiga dari adanya kegiatan monopoli ialah karena suatu perusahaan memiliki hak paten atas kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan tersebut. Contohnya seperti perusahaan Microsoft dan juga Google.
Yang ketiga yaitu ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen, menghasilkan barang yang sama tetapi masing-masing pada barang tersebut mempunyai perbedaan pada beberapa aspek. Produsen yang menjual di pasar ini jumlahnya sangat tidak terbatas, tetapi barang atau produk yang dihasilkan setiap produsen memiliki karakter sendiri yang membedakan pada barang lainnya. Contohnya seperti sikat gigi, sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lainnya. Pasar monopolistik dapat disebut juga sebagai pasar persaingan monopolistik, yang merupakan salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya yaitu proses pasar yang tidak terorganisir secara baik. Di dalam pasar monopolistik, harga tidak menjadi faktor utama dalam penentu harga penjualan. Namun, bagaimana persepsi konsumen terhadap produk yang dijual? Dalam hal ini, perusahaan yang ada di dalam pasar monopolistik harus selalu aktif dalam melakukan promosi terhadap produk sekaligus yang dijual untuk menjaga citra perusahaan. Selanjutnya itu ada contoh pasar monopolistik. Pada pasar monopolistik terdapat suatu diferensi produk. Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada konsumen dalam mencari produk yang akan dibeli. Pada umumnya, konsumen tidak mudah berpindah pada produk lain, walaupun banyak sekali produk yang baru yang telah tersedia. Di dalam pasar monopolistik dapat ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti sabun, sampo, sepatu, air mineral, dan lain sebagainya. Tetapi masing-masing produk memiliki merek, desain, keunikan, dan juga kualitas yang berbeda. Konsumen dapat memilih sebuah produk sesuai dengan preferensi, harga, dan juga kualitas yang baik. Ciri-ciri pasar monopolistik. Mengetahui ciri-ciri pasar persaingan monopolistik dengan melihat karakteristik pada pasar tersebut. Berikut beberapa ciri-ciri pasar monopolistik di bawah ini. Yang pertama yaitu terdapat banyak produsen atau penjualan. Pada pasar monopolistik terdapat banyak sekali produsen atau penjual di dalamnya. Setiap produsen mempunyai skala produksi sama pada produsen yang lainnya. Terdapat diferensiasi produk. Pasar monopoli terdapat banyak sekali produk yang sama, tetapi memiliki perbedaan pada pengemasan, bentuk, corak, dan juga kualitasnya. Dalam hal ini, perbedaan produk pada masing-masing produsen akan membuat produk tersebut mempunyai sifat pengganti yang dekat, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Produsen dapat menentukan harga produsen yang memproduksi barang berkualitas dan juga keistimewaan tersendiri akan membuat produsen bisa menentukan harga sendiri. Contohnya pada industri sampo, produsen yang pertama membuat sampo dengan mempunyai manfaat menguatkan akar rambut. Untuk produsen yang kedua membuat sampo dengan keistimewaan manfaat anti ketombe. Produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai dengan kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi jika produsennya banyak, keuntungan akan menjadi berkurang. Produsen harus melakukan promosi. Salah satu yang sering dilakukan dalam pasar monopolistik yaitu membuat persepsi konsumen pada produk yang dijual. Maksudnya yaitu dengan cara berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. Kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu ada kelebihan pasar monopolistik. Pertama, jumlah produsen atau penjualnya tidak terbatas. Pasar monopolistik dan juga persaingan bisnis antar produsen dapat memberikan keuntungan terhadap konsumen. Yang kedua yaitu produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan sangat mudah untuk terus mendorong produsen dalam berinovasi membuat produk yang berkualitas. Yang ketiga yaitu konsumen menjadi selektif dalam membeli produk sesuai yang dicari konsumen. Selanjutnya yaitu ada kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama ada pasar monopolistik mempunyai persaingan yang sangat ketat, baik pada segi harga, kualitas, maupun pelayanannya. Produsen yang memilih bermodal sedikit dan juga mempunyai pengalaman yang kurang akan cepat berpindah pada pasar ini. Yang kedua yaitu pada pasar ini akan membutuhkan modal yang besar.
baik itu pada produksi, operasional, dan juga pemasarannya. Para produsen di dalam pasar ini adalah mereka yang mempunyai modal besar dan juga pengalaman yang baik. Yang ketiga yaitu diharuskan melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi semakin tinggi, sehingga akan mempengaruhi harga produk yang akan dibeli oleh konsumen. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan juga konsumen yang tidak seimbang. Pada umumnya, jumlah produsen lebih sedikit dibandingkan konsumennya. Pasar oligopoli adalah kondisi pasar di mana komoditas dikuasai oleh beberapa perusahaan. Hal ini membuat persaingan harga di pasar menjadi tidak seimbang. Dikutip dari Investopedia, pasar oligopoli adalah salah satu struktur pasar yang di dalamnya hanya terdapat kapasitas kecil atau hanya ada sedikit saja, tetapi bisa memenuhi kondisi pasar secara signifikan. Berikut adalah beberapa hal tentang pasar oligopoli yang sudah dilansir dari beberapa sumber. Ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, harga antar produk hampir sama. Barang atau jasa yang ada di pasar oligopoli ini harganya tidak berbeda jauh atau bisa dibilang hampir sama. Maksud dari harga yang hampir sama adalah harga suatu produk atau jasa yang dijual oleh produsen satu dengan produsen yang lainnya tidak berbeda jauh. Terdiri dari dua perusahaan atau lebih, pasar oligopoli baru bisa terwujud jika jumlah perusahaan atau produsen berkurang dari 10%. Dengan ciri-ciri ini akan muncul suatu persaingan dagang yang tidak sempurna. Karena produk-produk yang laris di pasar hanya berasal dari produsen atau perusahaan yang memiliki nama yang sudah terkenal oleh banyak orang. Produk yang diperjualbelikan biasanya bersifat homogen. Produsen biasanya hanya memproduksi dan menjual satu produk saja. Dengan kata lain, barang atau produk yang satu dengan produk yang lainnya bisa saling menggantikan, sehingga konsumen tidak begitu sulit untuk mendapatkan produk yang homogen tersebut. Membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Pada pasar ini sangat sedikit dan juga produk atau barang yang dihasilkan menjadi sedikit juga. Oleh karena itu, untuk para produsen yang sudah masuk ke dalam pasar oligopoli, pasti harus memiliki suatu strategi pemasaran yang matang agar mampu bersaing dengan produsen lainnya. Jenis pasar oligopoli terdiferensiasi. Jenis pasar ini merupakan pasar yang hanya menjual satu jenis saja. Namun, harga pada suatu jenis barang itu tidak sama dengan harga produsen atau perusahaan lainnya. Sederhananya, harga dari satu produsen dengan produsen lainnya akan mengalami diferensiasi. Jika hal ini terjadi, maka pasar oligopoli semakin menjadi tidak sehat, karena konsumen lebih menyukai harga yang relatif murah, tetapi barang cukup berkualitas. Pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli kolusi adalah hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Biasanya, langkah kerjasama dilakukan ketika ingin menaikkan harga dari satu produk. Hal ini akan terlihat bahwa persaingan produsen satu dengan produsen yang lainnya tidak begitu jauh. Pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli kolusi adalah hampir setiap produsen atau perusahaan melakukan kerjasama. Biasanya langkah kerjasama ini dilakukan ketika ingin menaikkan harga dari suatu produk atau jasa. Hal seperti ini akan terlihat bahwa persaingan dari produsen satu dengan produsen yang lainnya tidak begitu jauh. Pasar oligopoli non-kolusi. Pasar jenis ini merupakan pasar yang dimana jika ada perusahaan yang ingin menaikkan harga suatu barang atau jasa, perlu memperhatikan kondisi atau perkembangan yang terjadi pada perusahaan lain. Di dalam pasar oligopoli, hal ini perlu dilakukan oleh suatu perusahaan karena bertujuan agar usaha yang dijalani mengalami perkembangan. Pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang hanya menjual satu barang saja. Meskipun begitu, tetapi varian dari barangnya cukup banyak. Sementara itu, harga dari barang satu dengan barang yang lainnya hampir sama. Pada pasar oligopoli jenis ini, hampir setiap kebijakan dipengaruhi oleh produsen utama. Kelebihan pasar oligopoli.
Yang pertama yaitu ada persaingan yang cukup ketat untuk produsen untuk memberikan manfaat terbaik pada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua yaitu meskipun cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya kamu bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Kamu bisa memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi baru. Yang selanjutnya yaitu ada kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu ada produsen membutuhkan biaya dan promosi yang cukup besar. Cara ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. Yang kedua yaitu adanya persaingan ketat di dalam pasar. Membuat produsen baru sangat sulit untuk memasuki dan juga mengikuti bahkan bertahan di sana. Yang ketiga yaitu sering terjadi perang banting harga antar produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Contoh pasar oligopoli ada industri semen, industri rokok, jasa penerbangan, layanan telekomunikasi, industri kendaraan bermotor. Faktor penyebab pasar oligopoli yang pertama ada produsen pemasok sedikit. Jumlah produsen sedikit karena skala ekonomi yang harus dioperasikan umumnya sangat besar dan hanya sedikit perusahaan yang mampu masuk ke dalam pasar. Yang kedua yaitu perusahaan dengan hak paten eksklusif terbatas. Yang ketiga yaitu ada perusahaan memiliki kompetensi tinggi. Ada perusahaan mapan dengan kualitas produk dan juga layanan yang memuaskan pelangganannya. Yang keempat yaitu sedikit perusahaan yang dapat mengontrol pemasok bahan baku. Yang kelima yaitu kebutuhan investasi cukup besar, sehingga perusahaan lain tidak berani masuk dan juga ikut dalam industri terkait. Yang keenam ada support dari pemerintah. Umumnya pemerintah memberikan warak terkait laba kepada suatu perusahaan tertentu agar mau bergerak di suatu pasar atau industri tertentu.